Di ujung lantai dasar terdapat tempat ibadah, musola dengan konsep terbuka dan menyatu dengan taman yang ada di belakang rumah. Menurut pemilik, bangunan minimalis dengan unsur etnik yang kental memang menjadi impian pemiliknya. Selain memberikan kenyamanan, rumah yang dibangun diharapkan pemilik memiliki fungsi maksimal dan tetap ramah lingkungan. Kita ada di lantai 1 masih ya. Kita ada di belakang sekarang pemirsa. Ini masih bersama Pak Faisal. Ini fungsi tamannya ini apa nih? Untuk supaya adem aja atau apa nih? Ya betul sekali Mas. Jadi salah satu permasalahan kita di kota besar seperti ini adalah kurangnya ruang terbuka hijau. Nah, jadi salah satu tema saya ambil ini adalah rumah di pusat kota ini tetap memiliki corak warna hijau yang fungsinya sebagai penghawaan alami, sehingga rumah beliau yang di tempat ini juga bisa menyumbangkan fungsi hijau bagi kota Samarinda. Tapi memang dengan lahan yang terbatas artinya kita tetap harus menyisakan tempat ada taman gitu. Betul. Sesuai juga dengan amanat undang-undang sih Mas itu. Gitu. Karena di amanat undang-undang tata ruang bahwa setiap lahan yang dimanfaatkan di sebuah kota itu 10% sampai 20% itu ada ruang terbuka hijau. Hijaunya gitu. Jadi harus setiap rumah harusnya punya ruang terbuka hijau gitu ya. Bukan sunnah, wajib. Oh, wajib. Baik. Kalau di lantai 1 ada apa aja nih selain taman? Betul. Jadi lantai 1 itu karena keterbatasan lahan, jadi salah satunya adalah garasi. Salah satu beliau juga ada koleksi mobil tua galaksinya. Kemudian di lantai 1 juga ada musola. Ada musola. Nah, ini sebelah depan kita ini ada musola ya. Musola. Jadi fungsi musola ini kenapa di lantai 1 tidak hanya berfungsi sebagai untuk orang yang ada di dalam rumah, tapi tamu-tamu juga tidak perlu akses ke atas. Sehingga cukup untuk di lantai 1 dia melakukan kegiatan ibadah tersebut. Iya, ini kan rumahnya juga difungsikan sebagai kantor juga ya secara keseluruhan. Nah, ini memang dikhususkan untuk keluarga atau juga untuk karyawannya yang di sini karena kantor gitu. Jadi memang musolanya ini kenapa harus di lantai 1? Ketika ada tamu kantor maupun tamu pribadi itu tidak perlu mengakses ke lantai 2 atau lantai 3, tapi cukup di lantai 1 dia bisa melakukan aktivitas ibadah di situ. Jadi tidak hanya untuk karyawan, tapi tamu-tamu kantor yang datang gitu ya. Oke, ini ada menarik juga nih di atas musola ini ada bangunan apa nih Pak Faisal? Jadi di atas musola ini ada kamar untuk penjaga kantor ini, penjaga rumah ini. Karena beliau aktivitasnya cukup tinggi sehingga 24 jam harus ada yang menjaga. Tapi kenapa di lantai 2 tapi aksesnya bisa ke lantai 1 tepat, sehingga tetap bisa mengontrol akses ke depan. Ya, jadi kalau saya lihat kan ini posisinya kan antara lantai 1 dan 2 gitu ya. Lantai 2,5. Lantai 2,5. Oke, nanti kita akan lihat juga bagian-bagian menarik lainnya masih bersama Pak Faisal. Nah, kita akan ke bagian lainnya nih Pak Faisal ya. Oke, kita ke sana. Beberapa keunikan dalam rumah idaman kali ini terutama pada penghubung antar ruang. Tangga menuju lantai per lantai dibuat dengan memanfaatkan kayu ulin yang sudah tidak digunakan. Kayu ulin bekas ini didapatkan di beberapa tempat di Kalimantan Timur, terutama dari Bontang. Kesan natural yang sangat kuat tersaji pada tangga menuju ruang utama yang difungsikan sebagai perkantoran di lantai 2. Selain tangga yang memanfaatkan kayu ulin bekas, partisi antara ruang pemilik dengan kantor juga memiliki keunikan dengan menempatkan akuarium sebagai pembatas ruang. Selain faktor estetika, penempatan akuarium ini juga sebagai penetralisir kebosanan dalam beraktivitas bagi para karyawan maupun pemiliknya sendiri. Nah, bagi pemirsa rumah idaman dimanapun Anda berada, ide unik pembuatan sekat antar ruangan juga menghadirkan kesan natural seperti penempatan akuarium ini bisa juga dicoba di rumah untuk mengatasi kebosanan dalam beraktivitas tanpa meninggalkan nilai estetika dan juga fungsi bangunan.